Masih bersama kami di O-Factor. Di Optimis. Oke, Iman. Ya, masih tersisa 3 box lagi ya. Gimana kalau Tasya sekarang yang pilih? Iya nih udah mulai Coba, pengap Tasya. nih soalnya. Saya duduk nih kita. Aku pilih nomor 9. Oke, nomor 9. Oke, Silakan buka nomor dibuka. 9. Play or Or pass? pass. Pilih yang mana? Gimana kalau kita buka demokrasi? boleh, Suara rakyat. Play or pass? Pass. Oke, kalau play gitu or pass. Oh. Ngapain nanya? Dibalik ya. Politisi. Pass ya, nomor 9. jadi politisi ini. Pilih nomor berapa lagi, Tasya? Nomor 3. Nomor 3, kita buka. Games. Nah, Wow, iya. ada Games games apa apa nih nih, kita Iman? cek? Oke, rapid question. Rapid Nah, ini jadi question. seru nih Tasya. Jadi nanti kamu akan Jawab secara cepat. betul duduk di sini, ada kursi panasnya. Teman-teman boleh disiapkan Kursi panasnya. kursinya. Kita akan kasih pertanyaan yang Baik. kamu harus jawab dengan cepat. Cepat. Oke. Silakan Bu Mil. Oke, Iya. Tasya, are you ready? Ready. Tepuk tangan Tepuk dulu tangan biar dong. semangat. Kasih semangat buat Tasya. Oke, penyanyi atau model iklan? Nyanyi. Karir atau keluarga? Keluarga. Keluarga atau sekolah lagi? Keluarga. Kerja kantoran atau kerja lapangan? Kerja lapangan nggak cocok aku kayak di kantor. Mainan anak, Lego atau kipas angin? Ya ampun, kipas angin lah dia tuh. Sepatu cats atau sepatu heels? Heels. Pelajaran eksak atau non-eksak? Non eksak. Jadi menteri perekonomian atau keuangan atau menteri lingkungan hidup? Pengennya sih menteri lingkungan hidup ya. Waduh. Jadi politisi atau akademisi? Aduh, yang mana ya? Yang lebih cepet kayak jadi politisi. Oh, politisi. Oke, politik praktis atau apatis politik? Jangan apatis dong. Kita harus praktis aja. Jadi praktis nggak apa-apa. Politisi praktis. Oke. Tapi tadi anaknya kok lebih pilih kipas Kipas angin. angin daripada Iya, benar. Lego ya? Namanya anak-anak ya, dia bisa belajar dari media apapun sesimpel kipas angin gitu. Emang dia sukanya kipas angin, koleksinya kipas angin, tapi ternyata dari situ banyak juga dia belajar. Nah, yang kedua, soal pengen jadi menteri lingkungan hidup, kenapa Iya. tuh Tasya? Iya, jadi emang aku dari dulu kan banyak kerja sama-sama kementerian ya sebagai duta lingkungan. Jadi aku banyak belajar juga soal isu lingkungan dan aku jadi punya interest juga tuh di bidang lingkungan. Aku sekarang punya NGO di bidang pendidikan lingkungan, kemudian juga ada gerakan-gerakan soal lingkungan dan aku rasa memang pengen aja sih gitu ya jadi terinspirasi ya pengen jadi menteri karena banyak banget kebijakan-kebijakan ya pastinya diputuskan oleh menteri, diaplikasikan dan itu benar-benar bersangkutan dengan kehidupan kita gitu. Betul. Jadi kebijakan itu tuh matter banget. Oke, thank you Tasya. Thank you, Tasya. Silakan. Nah, tadi Tasya sudah, Iya. tinggal Cinta Laura. Cinta Laura, masih ada 3 kotak Kita lihat lagi. dulu boxnya. Nah, 1, 6 atau 8. Pilih yang mana Cinta? Yang mana ya? Sebenarnya nomor favorit aku 8, tapi aku mau ngambil resiko deh, aku pilih 6. Pilih nomor 6. Oke, kita buka box nomor 6. Secret category. Category. Aduh, Wow, apa nih? secret apa nih? Salah satu artikel media mengatakan bahwa Cinta menolak ditawari menjadi politisi partai dan diusung menjadi anggota dewan. Gak mau jadi pemimpin yang tidak berwawasan luas atau buta. Nah, Cinta mungkin bisa dijelaskan maksudnya apa sih? Simple ya, mungkin aku masih di usia juga di mana hati aku belum mau mengarah ke politik. Tapi maksud aku di balik kutipan itu adalah walaupun mungkin aku memiliki wawasan tentang berbagai hal dan mungkin punya specialty-ku sendiri, aku merasa apa yang aku ketahui soal negara ini, apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat masih kurang untuk bisa memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang benar-benar kuat dan bisa mengeksekusi apa yang dibutuhkan bagi negara ini. So, selama aku belum bisa merasa bahwa aku mencapai titik itu, aku belum berani untuk jerumus ke dalam politik karena if I do become a politician, if I do become a leader of this country, ya aku ingin bisa menjadi yang terbaik bagi semua. Gitu. Dengan caranya Cinta sendiri begitu ya, bukan berarti harus terjun ke politik gitu ya, dan bukan berarti apatis juga. Untuk menjadi
politician yang praktis, bukan berarti harus jadi caleg atau apa, bisa berbagai hal. Kayak aku sangat menyuarakan kesetaraan gender, menyuarakan hak perempuan, menyuarakan Lingkungan isu hidup. lingkungan. Dengan aku menyuarakan hal-hal ini dengan bebas itu aku merasa sudah bisa menjadi bentuk kontribusi terhadap cara berpikir masyarakat. Cinta sempat jadi komisaris di perusahaan tentang lingkungan hidup ya kalau nggak salah. Komisaris untuk energi baru terbarukan. Jujur dalam commission board itu aku satu-satunya perempuan dan satu-satunya di bawah usia 30 tahun. Dan kenapa aku tertarik untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut? Karena bagaimana masyarakat bisa merubah habitnya dalam kesehariannya kalau kepedulian terhadap kerusakan lingkungan aja sangat minim. Posisi aku dalam perusahaan tersebut adalah membuat program-program yang mudah-mudahan bisa seiring berjalannya waktu membuat masyarakat, apalagi anak muda, sadar bagaimana dampak kerusakan lingkungan ini bisa benar-benar berdampak terhadap masa depan kita di jangka waktu dekat ya. So we need to change. Luar biasa. Cinta, jadi kalau menurut kamu nanti Indonesia di 2045 tuh akan gimana? Sebelum kita ngomongin optimisme tahun 2045, menurut aku sebelum kita membangun interest, kita harus mengequip mereka agar mereka dapat bisa menjadi penduduk yang memilih dengan benar gitu. Karena kan democracy, kalau kita tidak equip mereka dengan edukasi atau fondasi edukasi yang kuat, how can they choose what's best for themselves dan juga negara mereka. Aku pengen nanya ke teman-teman di sini, berapa waktu yang kalian habiskan dengan smartphone kalian? Ada yang pernah ngecek nggak tuh? Sehari deh, kira-kira berapa sehari? Aku sedikit malu, tapi kalau aku biasanya kira-kira 5 jam. Berarti kalau 5 jam per hari kali 7, 35. Kali sebulan aku ngabisin 140 jam di handphone aku. That's really bad. Tapi kalian juga tahu nggak bahwa di dunia digital itu ada berbagai algoritma yang meng-cater ke kalian sebagai individu. Jadi kalau kalian misalnya suka berita kucing, nanti tiba-tiba di FYP TikTok atau di Instagram Explore, kucing semua. Hal yang sama terjadi kepada politik dan oleh karena itu ada juga yang terjadi namanya polarisasi. Mungkin ada berita-berita yang agak ekstrim atau radikal yang digemari oleh suatu kelompok atau individu yang mereka lihat hanya itu. So how can we equip the youth atau masyarakat secara luas untuk bisa mendikte apa berita yang benar-benar nyata dan berita yang hoax. Karena kalau mereka terus melihat berita-berita yang bisa dibilang hoax atau miring, nanti pilihan mereka saat pemilu nanti juga siapa tahu sebenarnya berbasis informasi yang tidak benar. Gitu. Jadi literasi digital juga penting gitu ya Yes, untuk bisa it's very menyaring important. informasi benar atau itu adalah hoax. Betul. Ya. Oke, nah itu dari Cinta. Oke, Ari, Silakan. ada 2 kotak Hanya 2 lagi. pilihan, ini Bukan tidak yang mudah. paling gampang tuh, tentu saja. Satu. 1 atau 8? Satu. 1. Oke, kita buka box nomor 1. Play or Play or pass. Aduh, tadi udah pas semua ya. Ah. Play aja lah, play. Oke, Mas Ari sudah pilih nomor 1, namun kita mulai permainannya nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Bio Factor. Optimis.